Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik di rumah. Perkenalkan, nama kakak Mona Lisa Sikumbang, NPM 2691041 dari kelas 2E, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Islam Riau. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum belajar, ayo sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Adik-adik di rumah pasti tahu kan doanya? Ayo sama-sama kita membacanya supaya belajar hari ini bisa kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Di video ini kakak akan membahas tentang geometri. Adik-adik yang di rumah, apakah ada yang tahu apa itu geometri? Geometri adalah cabang ilmu yang tertua dalam materi matematika. Pada materi geometri ada dua jenis, yaitu geometri bangun datar dan geometri bangun ruang. Jadi di video kali ini kakak akan membahas tentang bangun datar. Adik-adik yang di rumah, ada yang tahu apa sih bangun datar itu? Untuk penjelasan yang lebih lanjutnya, yuk disimak video berikut ini. Pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bangun datar juga merupakan sebutan untuk bangunan-bangunan dua dimensi, sehingga bangun datar sering disebut sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Macam-macam bangun datar. Bangun datar meliputi persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar. Yang pertama, persegi. Ciri-cirinya, persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang dinamakan persegi. Sifat-sifat persegi: mempunyai sisi yang sama panjang, mempunyai 4 sudut siku-siku, mempunyai 2 diagonal sama panjang dan saling tegak lurus. Yang kedua, persegi panjang. Ciri-cirinya, segi 4 bersisi lurus yang keempat sudutnya siku-siku dinamakan persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang: mempunyai 4 sisi, terdiri dari 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Yang ketiga, segitiga. Sifat umum segitiga yaitu mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Dipandang dari komponen sudutnya, jika salah satu sudutnya siku-siku dinamakan segitiga siku-siku. Jika salah satu sudutnya tumpul dinamakan segitiga tumpul. Jika salah satu sudutnya lancip dinamakan segitiga lancip. Dipandang dari ciri-ciri panjang sisinya. Jika 2 sisinya sama panjang dinamakan segitiga sama kaki. Jika 3 sisinya sama panjang dinamakan segitiga sama sisi. Jika tidak ada sisi yang sama dinamakan segitiga sembarang.
Yang keempat, jajar genjang. Ciri-cirinya, sisi berhadapan sejajar, sudut yang berhadapan sama besar. Sifat-sifat jajar genjang, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar. Yang kelima, trapesium. Ciri-cirinya, mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Sifat-sifat trapesium, memiliki 4 sisi, 2 sisi diantaranya sejajar, memiliki 4 sudut. Ada 3 macam, yaitu trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Yang keenam, belah ketupat. Ciri-cirinya, sisi yang berhadapan sama dan sejajar. Keempat sisinya sama panjang. Sudut yang berhadapan sama besar dan tidak siku-siku. Sifat-sifat belah ketupat, memiliki 4 sisi sama panjang, memiliki 4 sudut, 2 sudut yang berhadapan sama, memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus. Yang ketujuh, layang-layang. Ciri-cirinya, mempunyai 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang, sepasang sudut yang berhadapan sama besarnya. Sifat-sifat layang-layang, memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi sama panjang, memiliki 4 sudut, 2 sudut berhadapan sama panjang, memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Yang kedelapan, lingkaran. Ciri-cirinya, lingkaran hanya mempunyai 1 sisi. Sifat-sifat lingkaran, memiliki titik pusat, panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Bentuknya selalu sama, yang membedakan lingkaran satu dan lingkaran lainnya adalah ukurannya. Keliling dan luas bangun datar. Keliling persegi. Keliling sama dengan 4 dikali sisi atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Untuk luas persegi, S kuadrat atau sisi kali sisi. Untuk keliling persegi panjang, 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Untuk luas persegi panjang, panjang dikali lebar. Keliling segitiga. Keliling segitiga sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Untuk luas segitiga ada 4, yaitu pada segitiga siku-siku, setengah dikali alas kali tinggi. Untuk segitiga sama kaki, alas kali tinggi. Untuk segitiga sembarangan, akar dari S dikali sisi dikurang A dikali sisi dikurang B dikali sisi dikurang C. Segitiga sama sisi, yaitu sisi dikali tinggi. Untuk keliling jajar genjang sama dengan 2 dikali alas ditambah sisi B. Untuk luas jajar genjang, alas kali tinggi. Untuk keliling trapesium, sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. Untuk luasnya setengah dikali jumlah rusuk sejajar dikali tinggi. Keliling belah ketupat. Keliling sama dengan 4 dikali sisi. Sedangkan untuk luas belah ketupat, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Keliling layang-layang. Sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. Untuk luas layang-layang, setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Keliling lingkaran, untuk diameter V dikali D. Untuk jari-jari V dikali 2 dikali R. Sedangkan luas lingkaran yaitu V
V dikali R kuadrat, di mana V bisa kita gunakan 22/7 atau 3,14. Nah, itu dia sekilas penjelasan dari bangun datar. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, ayo kita lihat contoh soal dari bangun datar. Untuk soal pertama, sebuah persegi memiliki ukuran sisi 5 cm. Hitunglah berapa luas dan keliling persegi tersebut. Di sebelah kanan sudah ada gambar persegi dengan ukuran sisinya 5 cm. Langsung aja kita masuki rumusnya. Luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Karena sisinya sudah diketahui ukurannya, langsung aja kita masuki nilainya. 5 dikali 5 sama dengan 25 cm3. Karena dia luas, jadi menggunakan satuan kubik. Untuk keliling persegi, rumusnya 4 dikali sisi. Langsung saja kita masuki nilainya. 4 dikali 5 sama dengan 20 cm. Contoh soal kedua. Sebuah belah ketupat memiliki ukuran diagonal 10 cm dan 14 cm, sedangkan panjang sisi-sisinya adalah 8 cm. Hitunglah berapa luas dan keliling belah ketupat tersebut. Di sebelah kanan sudah ada gambar belah ketupat dengan ukurannya. Langsung saja kita masuki dengan rumusnya. Untuk luas belah ketupat yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Langsung saja kita masuki setengah dikali diagonal 1 10, diagonal 2 14, sama dengan setengah dikali 140 sama dengan 70 cm3. Untuk kelilingnya 4 dikali sisi, 4 dikali 8 sama dengan 32 cm. Contoh soal ketiga. Sebuah lingkaran memiliki ukuran jari-jari 7 cm. Hitunglah berapa luas dan keliling lingkaran tersebut. Untuk penyelesaiannya, langsung saja kita masuki rumus lagi. Untuk luas lingkaran, kita menggunakan V dikali R kuadrat. V-nya 22/7 dikali 7 kuadrat. 7 kuadrat sama dengan 49. Jadi hasilnya 154 cm3. Untuk keliling lingkaran, kita menggunakan V kali 2 kali R. V-nya 22/7 dikali 2 dikali R, jari-jarinya 7. Sehingga hasilnya 44 cm untuk keliling lingkaran. Nah, itulah ada beberapa contoh soal dari bangun datar. Untuk adik yang di rumah, dipahami lagi ya materinya, supaya kalian menemukan soal yang seperti ini bisa menjawab dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.